Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita dalam Qasasul Anbiya. Di pertemuan yang lalu kita bahas kisah Nabi Idris alaihi salam, dan malam ini kita lanjutkan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini Bapak dan Ibu adalah nabi keempat setelah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam, Nabi Sis, lalu Nabi Idris, lalu kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh ini Bapak Ibu itu turunan yang ke-9 dari Nabi Adam. Jadi dia cucu dari Nabi Idris sebetulnya. Ya, karena Nabi Idris itu turunan yang ke-6 dari Nabi Adam. Dan jarak dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu menurut riwayat itu ada 1000 tahun. Dari matinya Nabi Adam sampai munculnya Nabi Nuh itu ada 1000 tahun pula. Jadi usia Nabi Adam itu kan lama ya, lebih 1000 tahun. Konon katanya Nabi Adam itu sempat melihat anak cucunya sampai 5 generasi. Ya, karena panjang usia Nabi Adam itu. Ya, nah Nabi Nuh itu hidup ya lahir setelah 1000 tahun sejak Nabi Adam diwafatkan Allah. Nah, Nabi Nuh ini Bapak Ibu usianya pun lama. Ya, di dalam surat Al-Ankabut Allah sebutkan Nabi Nuh itu usianya 1000 tahun kurang 50 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina am. Kata Allah, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia hidup bersama kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Sebagian memahami usia Nabi Nuh itu 950 tahun. Tapi sebahagian tidak begitu memahaminya. Usia Nabi Nuh itu 1000 tahun. Dari 1000 tahun itu hanya 50 tahun yang senang. 950 tahunnya susah dan menderita. Nah, itu kenapa alfa sanatin, sanah itu tahun-tahun yang sulit. 1000 tahun dia hidup, illa khamsina aman, diganti kata tahun dari sanah menjadi am pada 50. Jadi 50 tahun setelah itu masa yang baik, yang menyenangkan, karena setelah taufan, setelah badai besar, orang kafir tidak ada lagi yang hidup. Semua orang kafir sudah punah, mati. Nah, yang tinggal hanya orang beriman, yang dalam riwayat yang kuat disebutkan jumlahnya 80 orang. Jadi orang sudah sedikit, semuanya sudah beriman dan patuh. Maka mengurus orang yang sedikit dan patuh-patuh ini mudah. Nah, itu lamanya 50 tahun. Nah, itu sebagian memahami ya karena perbedaan kata tahun di surat Al-Ankabut ayat 14 itu. 1000 tahun digunakan sana, alfa sana, 50 tahun digunakan am, khamsina aman. Nah, tapi itu perbedaan pemahaman lah itu. Tapi Nabi Nuh itu hidupnya ada yang mengatakan malah lebih 1000 tahun. Ada yang mengatakan 1400 tahun. Jadi umat-umat itu memang usianya panjang-panjang Bapak Ibu ya, kalau kita mah pendek-pendek. Kata Nabi, semua umat diberi umur sesuai nabinya. Ya, makanya kata Nabi, ummati baina sitin wa sab'in. Umatku hanya antara 60 sampai 70. Ya, sedikit yang bisa melewati 70. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang 70 itu yang sedikit. Ya, rata-rata 60 sampai 70 itulah mati. Nah, jadi Bapak Ibu yang lah 60 itulah masa injury time ya. Jadi tidak akan lama lagi itu, pasti itu ya.
Nah, jadi Nabi Nuh itu lama hidupnya, ya lebih, ya katanya 1000 tahun. Tapi Al-Quran hanya menginformasikan 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu di Al-Ankabut ayat yang ke-14. Nah, cerita Nabi Nuh ini banyak. Di dalam Al-Quran ada sekitar 43 ayat yang tersebar dalam 28 surat. Jadi banyak juga cerita Nabi Nuh ini diceritakan dalam Al-Quran. Nuh ini arti harfiahnya meratap. Nah, jadi Nabi Nuh disebut Nuh karena dia senang, dia suka meratap. Yang dia ratapi itu satu, dia 1000 tahun berdakwah tapi pengikutnya cuman 80. Selama itu dia meratap kepada Allah. Apa kata dia? Ya Tuhan, inni da'autu qaumi laila wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Ya Tuhan, kenapa kok begini umat saya? 1000 tahun siang malam saya berdakwah, kok mereka semakin lari dari saya. Setiap hari Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Nah, karena itu disebut namanya Nuh yang suka mengadu. Nah, gitu. Nah, di samping nanti anaknya mati dalam keadaan kafir, Kan'an. Nah, dia mengadu juga ke Tuhan. Ya Tuhan, ini anak saya bagaimana? Kata Allah, innahu laysa min ahlik. Dia bukan anakmu, bukan anakmu. Tapi dia merasa terbebani sampai ke akhirat kelak. Ketika kita mencari para nabi, ya, nanti di padang mahsyar kita akan berdiri itu selama 50.000 tahun kita akan berdiri. Setelah capek berdiri itu ada pikiran cari para nabi. Maka kita cari Nabi Adam sama-sama sampai ke Nabi Muhammad nanti. Nah, ketika ketemu Nabi Nuh, kita minta, ya Nuh, tolonglah berdoa kepada Tuhan ya. Tolong supaya hisab ditegakkan. Tak kuat kita lagi di padang mahsyar. Apa kata Nabi Nuh? Jangan saya yang disuruh berdoa kepada Allah. Kenapa saya malu berdoa? Kenapa? Usia saya 1000 tahun berdakwah, hanya 80 orang yang beriman. Dan anak saya pun tak beriman kepada saya. Maka saya malu berdoa kepada Allah. Itu nanti akan terjadi ketika kita ketemu Nabi Nuh. Begitu ungkap Nabi Nuh kepada kita nanti. Sampai Nabi Muhammad yang meminta syafaat, meminta hisab. Dan itulah syafaat yang terbesar dari Nabi Muhammad. Jadi cerita Nabi Nuh ini banyak dalam Al-Quran, tapi yang agak lebih lengkapnya di surat Nuh. Maka dikasih satu surat namanya surat Nuh. Ya, surat Nuh itu surat yang ke-71. Nah, jadi dari awal sampai akhir ayat 1 sampai 28 itu cerita Nabi Nuh. Dan nanti pelengkapnya ada di Al-A'raf, ada di surat Yunus, ada di surat Hud, ada di surat Asy-Syu'ara juga. Nanti kita akan tambah penjelasannya kalau yang tidak ada di surat Nuh, dan kita akan bahas di surat Nuh. Jadi Bapak Ibu, kata Allah ini di ayat yang pertama surat Nuh ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nazirum mubin an i'budullaha wattaqu wa ati'un. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya agar engkau memberikan peringatan kepada kaummu sebelum datang azab yang pedih. Katakan, dia berkata, wahai kaumku, aku adalah pemberi peringatan kepadamu, hendaklah kamu menyembah Allah dan bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadanya. Jadi kata Allah, kami mengutus Nuh kepada kaumnya. Jadi kata arsalna, mengutus, dari kata itu ada kata rasul. Nah, inilah yang menjadi alasan para ulama mengatakan rasul pertama itu Nabi Nuh. Karena jelas Allah katakan inna arsalna Nuhan. Nah, jadi Nabi Adam Nabi, Nabi Sis Nabi, Nabi Idris Nabi, Nabi Nuh Nabi dan Rasul. Ya bedanya ada banyak pendapat ulama. Salah satunya kalau Nabi tidak punya umat, kalau Rasul mesti punya umat. Atau kenapa dikatakan ila qaumihi, kepada kaumnya. Karena kelak di akhirat Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis, para nabi itu ada yang datang dengan umat yang banyak, ada yang datang dengan puluhan, ada yang datang dengan satuan. Bahkan ada nabi yang datang menemui Allah tanpa umat satupun. Nah, itu. Jadi nabi itu tidak mesti punya, makanya ada definisi mengatakan rasul itu menerima wahyu wajib disampaikan karena dia punya kaum. Nabi menerima wahyu tapi tidak wajib disampaikan karena kadang-kadang nabi tidak punya kaum. Ya. Nah, seperti Uzair itu nabi, cuman dia
tidak disuruh berdakwah kepada kaumnya Bani Israel. Tapi kata Allah, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, ila qaumihi. Jadi Bapak Ibu itu bedanya ya, Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lalu. Semua nabi-nabi diutus ke kaumnya saja dan ajarannya hanya berlaku untuk kaumnya saja. Nabi Hud dikatakan wa ila ad ahahum Hud. Ya, kepada bangsa Ad diutus Hud, kepada Samud Saleh, kepada bangsa Sodom Nabi Lut, kepada Madian Nabi Syuaib, dan ajarannya hanya untuk umat itu saja. Nabi Isa ke Bani Israel, Nabi Musa ke Bani Israel. Makanya Bapak Ibu, tidak ada hubungan itu. Nabi Muhammad diutus setelah 500 tahun lebih, tidak ada Nabi sejak Nabi Isa mati, tidak ada hubungannya. Nabi Isa itu diutus ke Bani Israel. Dan ajarannya hanya untuk Bani Israel. Orang Arab tidak ada ikut itu. Ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa. Orang Arab ikut ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kakek moyang mereka. Karena semua nabi-nabi itu diberikan ajaran untuk kaumnya saja. Dan tidak berlaku kepada kaum yang lain. Kalau Nabi Muhammad, tidak kafatan linnas. Nabi Muhammad itu untuk semua manusia. Tanpa terkecuali. Nah, itu bedanya Bapak. Jadi umat Nabi Nuh ini, Nabi Nuh ini hanya diutus ke kaumnya. Apa kata Nabi Nuh? Ani'budullah, beribadahlah, sembahlah Allah. Jadi Bapak Ibu, sebelum Nabi Nuh diutus, ya itu sejak Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, belum ada penyimpangan akidah. Belum ada. Yang ada baru pelanggaran-pelanggaran akhlak. Ya. Seperti perzinahan, seperti pembunuhan. Tapi penyimpangan akidah belum ada. Kan ceritanya begini. Setelah Nabi Idris meninggal dunia, itu tidak ada lagi Nabi. Setelah itu, vakum Nabi itu. Sejak Nabi Idris meninggal dunia. Nah, yang ada setelah Nabi Idris itu orang-orang saleh saja. Kayak kita sekarang setelah Nabi Muhammad meninggal, tidak ada lagi Nabi. Yang ada hanyalah orang-orang saleh, para ulama. Maka setelah Nabi Idris ini Bapak Ibu, ada ya orang-orang saleh yang meneruskan ajaran Nabi Idris ini. Di antaranya namanya Wad, ada Suwa, ada Ya'us, ya, ada Ya'uk, ada Nasr. Ini Bapak Ibu nanti dijelaskan di ayat 23-nya. Umat Nabi Nuh berkata, la tazarunna waddan wala suwa'an wala ya'us wala wa ya'uq wa nasra. Jadi setelah Nabi Idris meninggal dunia, ada orang-orang saleh namanya Wad. Nah, Wad ini Bapak Ibu makanya disebut Wad. Wad itu yang dicintai artinya. Wad mawaddah, ya, cinta. Jadi Wad ini orang saleh, orang baik, dicintai oleh umatnya. Lalu ada namanya Suwa, ada namanya Ya'uq, ada namanya Yawuth, ada namanya Nasr. Ini orang saleh yang meneruskan ajaran Nabi Idris, Nabi Sis, dan Nabi Adam. Nah, ini setelah orang ini mati, generasi berganti, maka generasi setelahnya itu datang setan, ya, menyamar, lalu mengajarkan kepada mereka, bikinlah patung-patung mereka untuk mengingatkan kalian ibadah kepada Allah. Bikinlah patung Wad yang sedang sujud supaya kalian ingat sujud, kata setan. Bikinlah patung Ya'uq yang sedang baca kitab, supaya kalian bisa baca Quran pula. Bikinlah patung Nasr yang sedang misalnya berdoa supaya kalian berdoa pula. Ini iblis nih. Kan iblis ini, setan ini kan sudah berjanji dia akan menyesatkan manusia, tapi dia perlahan-lahan. Jadi generasi setelah orang ini, setan ajarkan bikin patung-patung yang mengingatkan kalian akan ketaatan kepada Allah. Ini orang-orang saleh nih. Ya, Wad, Suwa, Ya'uq, Ya'uth, dan Nasr. Ini 5 orang saleh nih yang disebutkan di sini. Akhirnya mereka bikin patung 5 orang nih, ditaruh di sebuah bukit. Sehingga kalau mereka datang ke sana, lihat patung itu, meningkat ibadah mereka. Setan dibiarkan dulu. Maka itu hebatnya setan itu, kata Allah, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dia punya langkah-langkah menyesatkan orang, ada stepnya. Tak langsung disuruhnya orang menyembah patung itu, tidak.
untuk mengingatkan kepada kesalehan mereka agar kalian termotivasi pula saleh. Itu awalnya tuh. Maka dibikinlah patung yang 5 orang nih. Ya. Mati generasi ini, muncul generasi kedua, datang lagi setan yang tadi. Katanya, kalian kan mengunjungi patung ini jauh-jauh nih. Kenapa tidak kalian produksi saja patung ini banyak-banyak, taruh di rumah kalian masing-masing? Itu kata setan tuh Pak. Bikin duplikat patung ini, taruh di rumah kalian supaya kalian ingat pula ibadah, lihat orang-orang ini. Kata setan. Dengan ibadah dulu Pak. Akhirnya generasi kedua membikinlah patung secara massal, ditaruh di rumah-rumah mereka dengan tujuan mengingatkan mereka untuk ibadah, melihat patung ini. Habis generasi itu, muncul generasi berikutnya, datang lagi setan yang kemarin itu, yang dulu kepada bapak itu. Apa katanya? Saya hidup melihat kakek-kakekmu, bapak-bapakmu, ini patung ini mereka sembah. Ini patung ini mereka sembah. Saya lihat kakek-kakek kalian itu, kata setan. Maka sejak itulah mulai penyembahan patung Wad, Suwa, Ya'uq, Ya'us, dan Nasar. Ya'uq ya, Ya'uq. Jadi inilah awal mula kesyirikan. Sebelum ini tidak ada syirik. Yang ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ya akhlak saja. Yang berzina, yang merampok itu ya, yang membunuh, itu ada. Seperti Kabil dulu. Nah, maka dakwah Nabi yang pertama, dakwah tauhid itu adalah Nabi Nuh. Mengajak orang ke tauhid yang pertama itu Nabi Nuh, dan ini dakwah yang paling sulit. Maka Nabi Muhammad di Makkah 3 balik tahun tidak ada menyuruh salat. Tidak ada. Yang ada tauhid. Beribadah, menyembah Allah, ya. Jadi dakwah tauhid ini paling berat, Pak. Bayangkan Nabi Nuh 1000 tahun memperbaiki akidah orang. Sulitnya minta ampun. Makanya Pak Ibu, jangan terlalu capek awak mengatakan, bid'ah haram masuk neraka, nyusi orang begitu, Pak. Nabi Nuh 1000 tahun, Pak. Lambat-lambat. Itu. Iya betul yang dikatakan itu tidak ada dicontohkan Nabi, tidak ada dalilnya itu bid'ah. Iya, tapi jangan simsalabim. Memperbaiki akidah itu harus sabar. Nabi Nuh 1000 tahun, Pak, berdakwah memperbaiki akidah umat. Tidak mudah tuh, Pak, dakwah tauhid itu. Dan makanya para nabi itu diusir, dibunuh, diburu, dibakar. Itu dakwah tauhid. Nabi Ibrahim kan dibakar karena memperbaiki tauhid umatnya. Memperbaiki akidah umatnya yang menyembah berhala. Berhalanya kemudian dihancurkan dan dia dibakar. Nabi Musa kan juga yang menuhankan Fir'aun, dakwahnya. Nabi Muhammad kan juga begitu. Ada 360 patung berhala di sekitar Ka'bah. Itu diperbaiki Nabi itu. Sulit memperbaiki akidah itu, Ibu. Maka Nabi pertama yang mendakwahkan tauhid, menyembah Allah, itu Nabi Nuh. Karena memang sejak masa Nabi Nuh itulah terjadi penyimpangan akidah. Mereka menyembah 5 patung tadi. Yang awalnya patung ini dibikin untuk mengingatkan kepada Allah. Nah, itu hebatnya setan itu, Pak. Setan itu kita didorongnya beribadah dulu, tapi kemudian baru dipelokkan. Itu hebatnya, Pak Ibu. Oh, kalau tidak mampu nyotagahan beribadah, tidak akan nyotagahan, Pak. Cuma nanti nyuruh beribadah tapi nyobelok nanti, Pak. Itu hebatnya setan tuh. Ibu bapak tadi pergi ke mendengar ceramah aku lah nyopaci tuh. Dan panik lah, dan latih lah, dan hujan ke bantu ke hujan ada. Tapi dek le tangka, dan jopai jo itu ya, hanya suruh capek itu, dulu lah tipu, dah balik capek. Dulu tipu itu apa kerja ke masjid itu, dan diarok beko tu, aku datang orang kemudian dia waktu tanya, dulu ibu, iya dia citu dan rumah dan di dulu dan kalau ke masjid tu tak pandai kemudian, itulah karena itu.
Iya memang begitu hebatnya, khutuwat namanya. Langkah. Ada step-stepnya. Tak langsung nyara orang ke maksiat Bapak Ibu. Makanya kata Nabi Nuh, sembahlah Allah. Jadi ini awal kemusyrikan yang terjadi di muka bumi. Lalu kata Nabi Nuh kepada umatnya, yaghfir lakum min zunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Kalau kau beribadah kepada Allah, menyembah Allah, taat kepadanya, maka diampuni dosa-dosamu dan akan ditunda masa hidupmu, diperpanjang usiamu. Jadi kata Nabi Nuh, kalau kalian kembali kepada keyakinan benar, ibadah menyembah Allah, berbuat baik, maka Allah ampuni dosamu. Jadi Bapak Ibu, setiap kali kita berbuat baik, setiap kali kita beribadah, selalu ada pengampunan dosa. Pasti itu. Bapak Ibu salat tadi, otomatis semua dosanya diampuni Allah. Begitu kata Nabi Nuh itu, kalau kalian menyembah Allah, maka dosa kalian diampuni Allah. Maka tidak perlu ada salat taubat. Bapak Ibu salat itu sudah taubat. Karena semua ibadah yang kita kerjakan, yaghfir lakum min zunubikum, akan menghapus dosa-dosamu secara otomatis. Bapak Ibu duduk di sini mendengar ceramah, otomatis semua dosanya diampuni. Kan begitu kata Nabi? Ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihi illa hafathumul malaikah. Kalau ada orang duduk di majlis mendengarkan kajian ayat-ayat Allah, semua dosanya diampuni Allah. Para malaikat berkata, kumu maghfurin, pulanglah kalian, semua dosa-dosa kalian telah diampuni Allah. Itu konsekuensi ibadah. Jadi Bapak Ibu, salat taubat itu tidak diperlukan lagi sebenarnya. Bapak Ibu berbuat baik itu sudah taubat. Karena setiap kali kamu beribadah, berbuat taat, kata Nabi Nuh, yaghfir lakum min zunubikum. Allah hapus dosa-dosamu. Ya. Nanti salat Isya Bapak Ibu, hilang dosa kita antara maghrib dan Isya. Nanti salat subuh, hilang antara Isya dan subuh. Setiap hari kita ini dicuci 5 kali. Maka wajar kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga. Semua umatku pasti masuk surga. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad akan mati antara waktu-waktu salat. Kita ini akan mati kalau tidak antara Isya jo subuh, subuh jo zuhur, zuhur jo asar, asar jo maghrib, atau maghrib jo Isya. Pasti ada satu salat terakhir nanti itu. Baru kita mati. Wajar kan semua umatku masuk surga kata Nabi? Karena begitu dia salat, dosa-dosanya diampuni Allah. Itu hebatnya ibadah nih Pak Ibu. Ya. Sedekah juga begitu. Ya, diampuni dosanya kalau bersedekah. Bukan hanya diampuni dosa, yuakhirkum ila ajalim musamma, akan ditunda ajalmu. Jadi bisa jadi Allah menunda ajal karena orang taat. Karena ada hadis Nabi begini, Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama di sana ada yang berzikir menyebut nama Allah. Itu ada hadis sahih. Allah tidak akan mendatangkan kiamat selama ada yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Tidak akan kiamat. Jadi menunda kiamat itu bisa saja kalau ya di dunia ini masih ada yang mengatakan Allah, tidak akan kiamat. Kecuali lah mati sadonya orang yang mengatakan Allah, tidak ada menyebut baru kiamat itu. Itu buktinya ibadah ketaatan kata Allah bisa menunda ajal. Tuh ke Nabi Nuh ya. Ya, wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Jadi ada memang usia orang bisa dipanjangkan, Pak. Itu Nabi Nuh mengatakan ke umat itu, kalau kalian taat beribadah, Allah memanjangkan umurmu, tidak akan ditunda matimu. Yuakhir, ditunda. Jadi boleh kita minta ya Allah panjangkan umur saya, boleh Pak. Tuh Nabi Nuh begitu tuh ke umatnya berkata tuh. Lalu kata Nabi Nuh, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara ya Tuhan, saya mengajak umatku berdakwah malam dan siang. Oh, malam dan siang, ya, bukan siang dan malam. Jadi ibadah dakwah ini Pak berawal dari kegelapan menuju cahaya, kira-kira begitu. Itu maka malam dan siang.
Malam itu Pak Ibu, itu kondisi yang sulit. Jadi dakwah ini berangkat tuh, ya, dari yang paling sulit nanti ujungnya mudah. Itu makanya Nabi Muhammad tuh masa sulit 10 tahun, 13 tahun di Makkah sulit. Gelap dakwah. Hijrah ke Madinah mulai cerah. Penaklukan kota Makkah baru terang benderang. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baru di akhir umat ini berbondong-bondong manusia masuk Islam. Itu masa cerah. Jadi memang dakwatul lailau wa nahara. Dari gelap menuju terang, dari susah menuju senang. Memang begitulah. Jadi dakwah para nabi itu, makanya 1000 tahun Nabi Nuh tadi berdakwah hanya 50 tahun yang senang. 950 tahun berat. Nabi Muhammad berdakwah 23 tahun, hanya 2 tahun yang enak. Setelah penaklukan kota Makkah, tahun 8 setelah hijrah, tahun 10 Nabi meninggal dunia setelah hijrah. Hanya 2 tahun yang enak dakwah Nabi. Lebih daripada itu 20 tahun sulit. Nah, itu kenapa lailau wa nahara. Siang dan malam ini dapat. Jadi Nabi Nuh itu Ibu berdakwah tidak berhenti-berhenti, Pak. Malam siang tidak berhenti. Dari subuh sampai isya, dari isya sampai subuh tidak berhenti. 950 tahun. Bayangkan itu, Pak. Tak sempat mencari dunia, tak sempat mencari ya kenikmatan, tak ada dakwah siang malam. Siang malam. Itu kenapa istri Nabi Nuh kemudian berkhianat. Lah 950 tahun ni apa? Hidup. Iko nen suami pulang tak pernah buat piti. Dahulu dakwah tak merdeka ni loh, Pak. Kalau kini dakwah alhamdulillah. Oh iya, Pak. Nabi Nuh dakwah tak ada. Siang malam 950 tahun pulang kosong. Ibu-ibu kalau laku orang piti juga kena asam urat langsung, Pak. Kolesterol, asam urat, tensi. Ya. Itu kenapa istri Nabi Nuh itu berkhianat. Tak kuat lagi. Memang jadi istri Nabi itu tak mudah, Pak. Ibu. Makanya nanti baca di Al-Ahzab 28 itu cerita istri Nabi itu demonstrasi. Istri Nabi Muhammad demonstrasi. Sajak menikah jo Nabi, yang bukan Khadijah, kalau Khadijah sudah meninggal. Ini selain Khadijah nih di Madinah, demonstrasi minta ameh. Ibu-ibu minta ameh. Turun tuh Al-Ahzab 28 tuh. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata fata'ali. Nah, sini kata Nabi. Kalau kalian ingin dunia, ingin harta, ingin kekayaan, sinilah kata Nabi. Saya kasih. Umat tiakunna, saya kasih. Wa usarrihkunna sarahan jamil. Setelah itu kalian berhenti jadi istri saya. Mau dunia atau mau saya? Pilih. Akhirnya istri Nabi, kami pilih engkau sajalah. Tidak usahlah pakai ameh. Itu buktinya itu, Pak. Ya karena ibu-ibu di Madinah itu kayu-kayu, Pak. Ibu-ibu itu suka pakai ameh. Nah, perangai ibu-ibu kalau pakai ameh kan enggak aneh-aneh tanggal perangai Pak. Menggaruk-garuk. Ibu-ibu yang lain kan, ya kan, naik apanya tuh, ya kan, tensinya tuh, demo lah tuh. Ini isi Nabi Nuh begitu. Nabi Nuh 1000 tahun berdakwah siang malam, tak ada istirahat Nabi Nuh tuh, Pak. Doko dakwah tak katalog loh, Pak. Jadi Nabi Nuh tuh berdakwah. Kata Nabi Nuh, falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak ada yang bertambah kecuali semakin lari dari saya. Jadi kata Nabi Nuh, tidak ada pertambahan umat ya Allah. Sudah 1000 tahun. Jadi diceritakan Nabi Nuh itu Pak Ibu setiap 100 tahun hanya dapat 2 orang. Setiap 50 tahun hanya dapat penambahan 1 orang. Tidak mudah tuh, Pak. Ya, tuh. 50 tahun dapat cie. Kan tidak bertambah namun itu. Ya, tuh. Falam yazidhum du'ai. Tidak ada penambahan ya Allah. Siang malam tidak ada penambahan. Umat Nabi Nuh pembangkangnya Masya Allah. Tidak ada ziyadah. Tidak ada penambahan. Sudah 1000 tahun ya Allah. Bahkan kalau 1 tahun 50 tahun dapat cie. Kan tidak bertambah namun itu. Ya.
Itu pun yang ikut Nabi Nuh itu orang-orang yang tidak paguno. Itu makanya kata umat Nabi Nuh nanti di surat Hud itu, manaraka ittaba'aka illal ladzina hum araziluna. Nuh, pengikut engkau ku ala sakete orang-orang tidak paguno saya. Miskin, budak, orang gaek-gaek. Itu Pak. Itu pengikut para nabi itu. Kalau tidak miskin, budak, orang gaek. Maka Pak Ibu jangan heran, mengaku nama nang ceramah aku orang gaek-gaek lapu. Sajak Nabi Nuh lah. Nama nang ceramah tu memang ni lapu-lapu. Itulah sajak Nabi Nuh situ tu. Ya Rasulullah Pak Ibu itu. Kadang nang gagah-gagah, nang pejabat, nang rancak-rancak, nang glowing-glowing, tak disiko tampai lah. Kalau nang rancak-rancak, nang glowing-glowing tu di kafe, di mall, di hall, tu, itu. Pailah ke kafe, papa ibu, nampak tak nang lapuk di kafe? Oh, nang bakilik-bakilik di kafe tu, ibu. Nang baun-baun parfum. Nang kamar sajik, nang baun balsem, tarason, minyak angin. Itu, fresh care. Malah sui-lasui semelo salemo tadi. Orang itulah pengikut Nabi itu sejak dulu, Pak. Iya tu. Jangan dak-dak apa ibu ka jamaah di masjid kau dak melo salemo sudah banyak ya. Itulah. Itu kenapa umat Nabi Nuh olok-oloknya ke Nabi Nuh begitu. Manaraka ittaba'aka illal ladzina hum araziluna. Nuh, pengikut engkau kuala sakete, nelapuk-lapuk loh. Gitu. Gitulah Pak Ibu ya. Ini Nabi Nuh mengadu ke Tuhan. Falam yazidhum du'ai illa firara. Umatku tidak ada bertambah ya Allah. Sudah 1000 tahun ya Allah. Bahkan mereka semakin lari dari saya. Firar. Firar itu Pak Ibu lari ketakutan. Itu makanya ada ayat begini. Apa bahasanya? Innal mautal ladzi tafirruna minhu. Kematian yang kamu lari daripadanya. Orang lari dari mati itu tafirru. Firar dikata itu. Ibu kok nampak malaikat maut mendaki ke ibu? Cuala lari ibu. Bu kok nampak malaikat maut Pak? Tak ada lah. Gas onda aku sabi-abi ya Pak. Tak borem-rem onda aku lah. Itu. Iyalah malaikat daki. Lama dok malaikat kok kawak. Malaikat maut kok. Tak terbayang dia mau lari apa loh. Itu. Lari kancang tu bahasa Arabnya ya firru. Ya. Masdarnya firar. Kata Nabi Nuh, saya datang berdakwah umat saya seperti melihat malaikat maut datang. Lari tunggang langgangnya Pak. Begitu takutnya mereka melihat Nabi Nuh berdakwah, kira-kira begitulah. Begitu tak inginnya mereka mendekat ke Nabi Nuh. Ya. Kok ada kini kok posko malaikat maut. Lain namu pebu datang ke situ pebu kunjung. Tak lah tu Pak. Kok dapat ambil rumah sejauh-jauh antah di posko malaikat maut tu. Jadi Nabi Nuh diceritakan katanya begitu. Ya, falam yazidhum du'ai illa firara. Tuhan, bukannya tak bertambah. Mereka lari sejauh-jauhnya dari saya. Seperti takut, Masya Allah. Firar. Ya. Nanti di akhirat kita juga begitu dengan istri kita, Pak Ibu ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih. Besok manusia lari dari istrinya, lari dari anaknya. Yafirru juga tuh. Kenapa? Takut sangat ketemu istri dan anak di akhirat. Jadi orang nanti Pak, nampak istri yubana kancang lari Pak, sakancang antah lari takui. Nampak anak citu lo Pak, lari takui. Wah kok betul, yo minta tanggung jawab kok betul. Ya kan? Hak-haknya tak terpenuhi dulu, nuntui awak. Lari serta ke sejadi-jadi itu. Ya firru juga tuh. Ya, di surat Abasa ya, ayat 32 dan seterusnya. Jadi ini pengaduan Nabi Nuh ya. Sudah 1000 tahun berdakwah, tidak ada pernah. Sulit berdakwah nih Pak Ibu, sulit. Jadi begini Pak Ibu.
Jangan Bapak Ibu ya mengira banyak orang mengikuti seseorang itu tanda dia benar, belum tentu juga. Nabi Nuh benar Bapak Ibu, tapi pengikutnya sedikit. Tidak selalu benar itu dari jumlah pengikutnya. Bos bisa jadi pengikut yang banyak karena benarnya, tapi belum tentu. Nabi Nuh tidak banyak pengikutnya, cuma 80 orang tuh. Bahkan dia mengatakan itu cuma 20 orang. Tapi pendapat yang lebih masyhur itu 80 orang. Nah, apa hebatnya perilaku umat Nabi Nuh ini, Pak? Ada pertanyaan dulu, Pak Ibu? Silakan, Pak. Nah, semua ajaran Nabi hanya untuk umatnya, tidak berlaku untuk umat lain. Tapi mereka itu melaksanakan ibadah seperti yang sudah kita lakukan hari ini. Mereka salat, mereka puasa, mereka zakat, semua. Kecuali haji. Kalau haji nanti Ibrahim. Salat sudah ada, Pak. Nabi Adam tu salat, Pak. Nabi Adam tu puasa kan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa sudah sejak Nabi Adam. Kurban sudah sejak Nabi Adam. Jadi mereka salat juga, cuman praktek salatnya tidak sama dengan kita. Apa buktinya umat lalu itu salat, Pak? Nanti baca surat Ibrahim ayat 37. Kata Ibrahim kan berdoa ketika meninggalkan Ismail di pinggir Ka'bah. Apa doa Nabi Ibrahim? Ya Allah, saya tinggalkan anak saya di pinggir Ka'bah ini, di tanah tandus gersang, tidak ada orang. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan anak cucu saya orang-orang yang menjaga salat mereka. Berarti Nabi Ibrahim salat kan? Nanti Bapak Ibu kalau baca di Al-Mudaththir ayat 40 sampai 43, ketika penghuni neraka didatangi penghuni surga. Jadi penghuni surga datang kunjung ke neraka nanti itu. Ada kunjungan, ya, lihat orang susah tuh. Tanya di sana, masalakakum fi sakar? Ini kalian kok masuk neraka? Apa jawaban mereka? Lam naku minal musallin, dulu kami tidak salat. Kalau penghuni neraka menjawab tidak salat, kan penghuni neraka sejak manusia pertama yang tidak salat tuh. Ya. Jadi salat sudah ada, Pak. Cuman mungkin yang seperti kita laksanakan hari ini mungkin tidak. Maryam itu kan salat, Nabi Zakaria itu kan salat, Nabi Isa itu salat. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan, kata Nabi Isa begitu. Nabi Musa ketika di Bukit Tursina kan diperintahkan Allah. Ya, kata Allah apa? Aqimis shalah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Itu kan Nabi Musa tuh, Pak. Nabi Sulaiman kan salat juga, Pak. Makanya Nabi Sulaiman dihukum stroke karena terlambat salat asar gara-gara memandikan kuda. Ya, Nabi Sulaiman kan memandikan kuda, Pak. Dia punya koleksi kendaraan mewah, kuda-kuda mewah. Di satu sore memandikan kuda, hampir terbenam matahari, Pak. Baru salat asar, Allah hukum langsung stroke-nya, Pak. Walaupun lah bertobat, walaupun sedekahan kuda satu. Itu. Tetap Nabi-nabi itu salat. Nah, cuman pola salatnya beda ya. Nabi Muhammad itu sebelum Isra Mi'raj sudah salat, Pak. Apa buktinya itu surah Al-Alaq. Ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalla. Itu tuh. Itu Nabi Muhammad tuh. Abu Jahal itu kasih warning ke Muhammad, ke Nabi Muhammad tuh. Hei, kalau ada yang lihat Muhammad sujud, patahkan lehernya. Itu maksud ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalla. Nabi sedang sujud, Pak, ditarik kepala Nabi itu dia. Orang-orang pengikut Abu Jahal itu. Itu. Disakiti Nabi salat itu, Pak. Jadi mereka beribadah, apapun ibadah yang mereka kerjakan itu menghapus dosa-dosa mereka. Dan itu berlaku untuk semua umat. Sampai kita hari ini. Ya. Makanya apa? Magi belanja ibu itu hilang dosa Pak langsung tuh. Iya. Makin banyak belanja ibu apa lagi makin banyak dosa Pak hilang tuh. Itu. Cik ibu aku suai nih koko. Silakan.
Ya enggak, wallahu alam lah itu Pak. Ya. Tapi kata Allah, Nabi begitu, Nabi Nuh sebut begitu, kalau kamu beribadah taat, Allah tunda ajalmu. Karena umat Nabi Nuh lagi umur panjang-panjang Pak, ribuan tahun. Ribuan tahun. Jadi bisa jadi Nabi Nuh dan umatnya dikasih umur sampai ribuan tahun. Karena itu janji Nabi Nuh ke umatnya. Kalian kalau patuh beribadah, maka dipanjangkan umur kalian. Itu makanya umur Nabi Nuh dulu sampai 1000 tahun tuh Pak. Mungkin ini sebagai bukti janji Nabi Nuh kepada kaumnya. Allah panjangkan umur mereka sampai 1000 tahun. Yang kita enggak sampai segitu. Ya. Kalaupun kita ingin segitu, enggak akan sampai segitu. Enggak ada yang sampai 1000 tahun Pak kita ini. Ini mungkin untuk umat Nabi Nuh saja tuh. Karena janjinya untuk umatnya saja. Kalau kalian taat, yuakhirkum ila ajalim musamma, ajalmu ditunda Allah. Itu maka jangan heran umat Nabi Nuh kok sampai panjang-panjang tu mana umurnya, sampai 1000 tahun lebih umurnya. Karena janji Nabi Nuh tadi itu Pak, dibuktikan Allah tu. Oh ya, bisa jadi karena kata Allah begitu di surah Hud. Ya. Kalau kamu banyak beribadah, beristighfar kepada Allah, yumatti'akum mataan hasanah. Diberikan kenikmatan yang baik. Diberikan kenikmatan. Dan wa yazidkum quwatan ila quwatikum, ditambah kekuatan badanmu. Jadi memang ibadah ini menambah kekuatan badan, Pak. Nanti ada memang orang kalau rajin beribadah tuh Pak, fisiknya biasanya sehat, kuat. Apalagi kalau sering salat malam tuh Pak, sehat. Coba Pak. Ini janji Allah begitu. Kalau engkau ibadah, maka wa yazidkum quwatan ila quwatikum, ditambah kekuatan badan. Minimal orang kalau rajin beribadah Pak, hatinya tenang. Kalau hati kau tenang, makan lama, lalu lama, ya tak? Itu kalau makan lama, lalu lama, badan sehat. Tanda orang sehat kan gitu Pak. Ciri-ciri orang sehat, makan batambu, lalu bakaruh. Dah, itu ciri orang sehat. Iya. Itu Pak. Jadi bisa jadi karena itu. Tapi yang non muslim wallahu a'lam apa sebabnya. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan, masih panjang cerita Nabi Nuh ini. InsyaAllah nanti di pertemuan berikutnya kita selesaikan. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.